wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Silakan dipimpin doa Mbak Mahanani. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Mahanani yang telah memimpin doa. Mau cek kehadiran dulu. Ini kita ber-15 siswa ya. Hari ini nihil ya, nggak ada yang absen. Kalau kemarin itu kita kan belajar tentang obat antasida dan digestiva ya. Nah, ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya, kita tetap masih menggolongkan obat, tapi yang akan kita bahas hari ini adalah yaitu tentang anti diare dan laksatif. Sebelumnya Bu Puji ingin melakukan tes awal seperti biasa. Kasih waktu 2 menit ya. Poin tertinggi yaitu 4.484 atas nama Mbak Lia. Kenapa sih kita harus belajar tentang anti diare? Nah, tujuan dari pembelajaran di minggu ini pada pertemuan kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, peserta didik dapat mengklasifikasikan obat berdasarkan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Kemudian bisa menguraikan penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat. Dan kemudian bisa menyajikan obat berdasarkan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan, yaitu anti diare dan laksatif, dengan tepat, sesuai dengan karakter disiplin, kerja keras, bertanggung jawab, sopan santun dalam ucapan. Kemudian, kira-kira apa motivasinya? Kenapa kok kita bisa belajar, kita kok harus belajar anti diare? Ya. Supaya kita tahu, kita kan paling tidak harus tahu nih ilmunya, bagaimana kita menerapkan, istilahnya kita menggunakan obat diare itu seperti apa, kita menggolongkan obat diare seperti apa, laksatif seperti apa. Nah, kita harus tahu dulu ilmunya. Oleh karena itu kita perlu belajar. Ini bagaimana seseorang bisa mengalami diare? Saya, Bu. Oke, silakan. Karena makanannya tidak bersih, Bu, tidak bergizi. Oh, makanannya tidak bersih, ya, tidak bergizi. Ya, boleh silakan. Yang lainnya mungkin pendapat yang lainnya? Terlalu banyak makan makanan pedas. Oke, ada yang lain? Saya, Bu. Ya. Oke, silakan, Mbak. Karena efek samping obat tertentu. Ya, bisa jadi ya efek samping obat tertentu. Seseorang itu dikatakan mengalami diare itu karena BAB lebih dari 5 kali dalam sehari ya kan, dalam tekstur cair misalkan seperti itu. Kemudian karena makan makanan pedas, mungkin bisa jadi karena keracunan makanan, atau bisa jadi karena makanannya kotor ya, terus atau belum cuci tangan, terus makanan tersebut terkontaminasi oleh kuman atau bakteri. Apa itu anti diare? Anti diare. Oke. Kira-kira apa sih anti diare itu? Diare itu kan juga dibedakan menjadi 4 golongan berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama adalah zat yang menekan peristaltik. Yang kedua itu ada zat yang mengecilkan pori selaput lendir. Kemudian ada zat yang menyerap racun. Kemudian ada zat yang melindungi luka pada selaput lendir khusus. Kira-kira apa ini penyebab diare? Karena penggunaan obat pencahar bisa, Bu. Iya.
karena penggunaan efek samping obat mungkin ya lebih tepatnya. Terus bisa jadi karena apa tadi? Makanannya kotor ya, makanan kotor atau terkontaminasi bakteri. Jalannya apa aja kira-kira? Perut Lebih terasa mulas. dari perut terasa mulas, BAB lebih dari 5 kali dalam sehari. Terus perut Iya, Bu. terasa mulas. Oke, itu karena adanya gerak peristaltik ya. Terus apa lagi? Karena terlalu banyaknya cairan yang keluar dari dalam tubuh itu kan menyebabkan pusing atau lemas atau demam. Nah, itu kira-kira itu apa? Salah satu gejala apa? Dehidrasi. Untuk mengatasi gejala dehidrasi ini, kira-kira biasanya dikasih terapi apa ya? Apa? Oralit. Iya, oralit. Nah, mengapa seseorang bisa mengalami konstipasi? Penyebab konstipasi, kira-kira apa ya? Pola makan yang Oke, buruk, Bu. pola makan yang buruk. Oke, pola makan yang buruk itu gimana, Mbak? Pola makan. Pola makannya kurang apa? Kurang serat ataupun Iya, sayur buah kurang, kurang Bu. serat. Ya, sayur, buah. Mungkin faktor apa lagi? Faktor usia. Faktor apa lagi ya kira-kira? Faktor kehamilan. Itu bisa. Biasanya ibu hamil cenderung susah BAB. Golongan antisembilit itu kira-kira ada berapa? Coba kita lihat. Berdasarkan mekanisme kerjanya, itu dibedakan menjadi 3 zat perangsang dinding usus. Ada zat peningkat volume feses, zat pelicin atau pelunak feses. Kira-kira ini gambar apa ya? Obat diare, Bu. Obat diare. Oke, kalau yang parolit, ini parolit kira-kira obat untuk apa? Anti Parolit diare, Bu. anti diare juga. Terus kemudian Mikrolax, kira-kira sebagai apa ya ini? Saya, Bu, sembelit. Ya, oke bagus. Selanjutnya, ini Kautin sebagai apa ya? Ini obat apa ya kira-kira? Obat Diare. apa? Anti Diare. diare, Bu. Oke, biasanya untuk anak ya, karena sirup. Oke, selanjutnya ini Dulcolak ini sering ada iklannya ini di TV. Sembelit. Oke, Sembelit. sembelit. Nah, oke, Bu Puji mau memberikan link ELKPD-nya. Nanti kalian bisa didiskusikan bersama kelompok masing-masing. Selanjutnya, Bu Puji kasih waktu 15 menit dari sekarang untuk kalian mendiskusikan ELKPD-nya ya. Diare pada anak. Bagaimana sih cara penanganan diare pada anak? Menurut Isti, asupan makanan saat anak diare. Menurut Lia, memenuhi kebutuhan cairan. Menurut Nilam, memberikan ASI lebih sering dan lebih lama dari biasanya. Menurut Novia, memberikan oralit untuk mencegah dehidrasi sampai diare berhenti. Menurut Puput, antisipasi malnutrisi dan makanan yang sehat. Nah, itu adalah tanda-tanda diare pada anak, yaitu seperti muntah-muntah, lesu, demam, dan tanda-tanda dehidrasi. Contoh obat diare pada anak, ada diapet. Ini adalah contoh obat diare dan laksatif untuk anak. Kesimpulan, cara mengatasi diare pada anak yaitu memenuhi kebutuhan cairan, memberikan makanan bersih, sehat, dan cukup bergizi. Terus sekian dari presentasi dari kelompok kami. Silahkan yang mau
Silahkan untuk teman-teman yang mau bertanya. Bagaimana cara memenuhi cairan dalam tubuh bagi anak yang diare tetapi sudah tidak meminum ASI? Caranya dengan memberikan Oralit pada anak tersebut atau memberikannya minuman manis supaya tidak dehidrasi, Mbak. Makanan apa saja yang harus dikonsumsi saat anak diare? Makanan yang berserat, Mbak, seperti roti panggang, makanan yang berkuah, atau apel yang dihaluskan. Mencegah dehidrasi, karena kalau adanya dehidrasi pada anak itu biasanya kalau nggak tertangani dengan baik itu akan berakibat fatal ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Dari pembelajaran kita hari ini, apa sih yang bisa kita simpulkan? Apa ya kesimpulannya? Mungkin ada yang menyampaikan. Oke, Mbak Rizky Amelia, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, Antidiare adalah obat yang digunakan untuk menanggulangi atau mengobati diare yang disebabkan oleh bakteri atau kuman, virus, cacing, atau keracunan makanan. Berdasarkan mekanisme kerjanya dibagi menjadi 4. 1. Menekan peristaltik usus. 2. Mengecilkan pori-pori selaput usus. 3. Menyerap racun yang dihasilkan bakteri. 4. Melindungi selaput lendir usus yang luka. Oke, selanjutnya ada yang ingin menambahkan, mungkin menyimpulkan lagi. Ini tadi kalau Mbak Rizky Amelia menyimpulkan tentang yang anti diarenya ya. Oke, Mbak Anilistanti, silakan. Terima kasih atas waktunya, Bu. Ya. Laksatif adalah obat atau zat yang dapat mempercepat gerakan peristaltik usus sehingga mempermudah atau memperlancar buang air besar. Laksatif dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Yat perangsang dinding usus. 2. Yat peningkat volume feses. 3. Yat pelicin atau pelunak feses. Bu Puci ingin mengajak kita untuk merefleksi ya, kita menggunakan Mentimeter ya. Bisa dibuka linknya anak-anak. Jadi apa yang telah dipelajari pada pertemuan hari ini dan informasi apa yang diperoleh pada pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada anak-anakku atas pembelajaran hari ini ya, yang sudah hadir di pembelajaran ini dan aktif di pembelajaran hari ini. Terus kemudian terima kasih karena sudah mengerjakan tepat waktu. Selanjutnya Bu Puci ingin mengadakan post-test untuk pertemuan kita di minggu berikutnya, pertemuan ketiga, yaitu kita akan belajar tentang cara pemakaian obat anti diare dan laksatif. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mungkin anak-anak? Tidak. Oke, tidak ada, sudah jelas ya instruksi dari Bu Puji. Jangan lupa nanti kerjakan post-testnya di GCR sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa dulu. Mbak Sri Mahanani, silakan dipimpin dulu untuk berdoa. Ya, Bu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Sri Mahanani sudah memimpin berdoa. Anak-anakku tetap semangat ya, tetap menjaga imun ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita, sampai ketemu minggu depan. Buku diakhiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.